Bapak dan Saudara, perubahan sesungguhnya bukan ajaran yang di-create, yang diciptakan oleh Buddha Gautama. Di dalam salah satu khotbahnya, Buddha Gautama mengatakan, tidak tergantung dari diriku apakah Buddha itu muncul di dunia, dilahirkan di dunia atau tidak. Hukum perubahan itu universal, dahulu, tanpa awal, sekarang, dan kemudian. Sebetulnya tidak sulit menjelaskan perubahan. Selain perubahan itu kasat mata, tiap orang mengalami perubahan, fisik maupun mental. Mengerti perubahan tidak sulit, tetapi menerima perubahan tidak mudah. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya ingin secara garis besar menggarisbawahi dua aspek dari perubahan. Perubahan memungkinkan kemajuan. Tanpa perubahan, tidak ada kemajuan yang bisa kita capai. Orang yang oleh masyarakat dikatakan orang jahat sekalipun, karena hukum perubahan, maka pendidikan akan memberikan manfaat, mendidik orang jahat itu menjadi baik dan lebih baik. Maka perubahan itu akan mengubah kita untuk hancur. Itulah segi perubahan yang kedua. Dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, terus berkembang. Itu adalah fenomena dari hukum perubahan. Tetapi juga kemudian menjadi tua, dike, lapuk, dan kematian menjemput setiap orang. Itu juga hukum perubahan. Di depan saya sebutkan bahwa memahami, mengerti perubahan kognitif mudah, tetapi menerima perubahan sulit. Tetapi pada saat kita menikmati, mengalami kesuksesan, kenyamanan, berada di posisi yang menyenangkan, kita seolah-olah tidak mau tahu hukum perubahan. Janganlah kenyamanan, posisi, keberhasilan aku ini terkena perubahan. Pada saat itu kita menjadi sulit menerima perubahan. Mengapa? Karena attachment, melekat kepada yang menggiurkan, yang menyenangkan, yang membuat kita suka. Dan kita buta, menjadi buta terhadap hukum perubahan. Sudahkah Anda bersahabat dengan perubahan? Anda baru tahu tentang perubahan, tetapi belum tentu Anda sudah bersahabat dengan perubahan. Bersahabat dengan perubahan adalah menerima perubahan dari kedua sisi. Keberhasilan, kenyamanan tidak kekal, tetapi juga Anda harus siap menerima kegagalan, kehancuran, kelapukan, sekalipun itu juga tidak kekal. Pada saat Anda gagal menerima perubahan, Anda belum bersiap, belum menjadi sahabat dari perubahan. Supaya uraian ini menjadi real, menjadi hidup, ada satu cerita tragis. Suatu hari saya diajak menengok di rumah sakit jiwa di satu tempat. Seseorang yang
rumahnya 2 di pasar dan rumahnya dia tinggal. Terbakar hampir bersamaan, habis. Apakah dia umat Buddha, Bante? Iya, dia umat Buddha. Dia mengerti anicca, Bante? Mengerti. Sering mendengar, sering mengucapkan. Semua tidak kekal, impermanen, semua tidak kekal, anicca tidak kekal. Tetapi pada saat 2 rumahnya terbakar habis, dia tidak siap menerima perubahan itu. Kalau Anda punya pacar hanya beberapa bulan attachment, melekatnya itu begitu hebat, apalagi seseorang yang melekat seseorang terhadap rumahnya, propertisnya, dia melekat sekali. Dan kemudian dua-duanya habis. Saya menengok dia di rumah sakit jiwa. Dia masih bisa menghormat kepada biku. Dan apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah, rumahku hilang, anicca. Rumahku terbakar, anicca. Rumahku habis, Bante, anicca, anicca, anicca. Anicca-nya tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Dia mengucapkan tidak kekal. Dia mengulangi kalimat tidak kekal yang sebelumnya dia mengerti secara intelektual. Tetapi pada saat perubahan besar terjadi, tidak ada inner strength untuk menggunakan pengetahuan atau pengertian ketidakkekalannya itu menghadapi perubahan yang demikian berat. Sampai dia menjadi tidak waras dengan mengucapkan anicca, rumahku terbakar, anicca, rumahku hilang, Bante, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Hanya dia tidak mengatakan, dulu aku waras, Bante, sekarang aku agak begini juga tidak kekal. Dia tidak mengucapkan itu. Dia tidak mengucapkan. Kami berpikir dia belum menerima perubahan sebagai sahabat. Dia baru tahu perubahan. Meskipun perubahan itu fakta, the truth, tetapi sulit untuk menerima. Apalagi kalau yang berubah itu sesuatu yang dia lekati, attach. Apakah suami, anak, propertis, pasangan dan sebagainya. Amat sulit. Kalau bisa jangan sampai perubahan terjadi. Tetapi apakah mungkin? Menerimalah perubahan. Membuatlah, bangunlah inner strength, kekuatan di dalam untuk siap menerima perubahan. Tidak hanya sekedar mengerti. Apakah dia sudah berhasil membawa sukses di dalam ketentraman hidup karena dia sudah mengerti ketidakkekalan, mengerti anatta, kognitif? Belum tentu. Jangan mempunyai persepsi bahwa sukses itu materi semata-mata, termasuk kedudukan, ketenaran dan sebagainya. Mampu menghadapi perubahan, mampu menghadapi hari tua, siap menghadapi kematian, itulah sukses.